Mari kita baca 1 Samuel pasal 14, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 14, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. 1 Samuel pasal 14, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya. Tolong ditampilkan yang di depan ini. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Sion. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Jonatan itu. Di antara perlintasan-perlintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di utara, di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan, di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Amin. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Wah, ibu perhatikan baik-baik, ini sebuah cerita di mana Saul hanya cuma dengan beberapa ratus pasukannya, dan Jonatan anaknya pergi dengan bujangnya. Mereka sedang ada dalam sebuah problem di mana ada begitu banyak orang yang pergi meninggalkan Saul, dan Saul seorang diri. Tapi Yonatan sangat mempercayai Tuhan. Perhatikan, Yonatan sangat mempercayai Tuhan. Dari sisi Yonatan, ini adalah gambaran bagaimana jemaat Tuhan membangun sebuah keintiman dengan seorang yang bernama David. David itu artinya beloved, yang dicintai. David itu artinya yang dicintai. Anda harus membangun kesepakatan dengan orang-orang yang Anda cintai. Anda harus membangun kesepakatan di mana Anda berada, entah itu di kantor, entah itu di tempat pekerjaan, dalam pelayanan. Anda harus membangun kesepakatan. Dan Alkitab katakan begini, bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong banyak orang maupun sedikit orang. Jadi yang Tuhan cari itu bukan banyak orang. Kalau banyak orang sepakat, yes. 600 orang tidak sepakat dengan Yonatan, tapi bujangnya berkata, aku sepakat dengan engkau. Kalau Bapak, Ibu, dan saya ada dalam sebuah pelayanan dan ada visi misi nilai yang sangat jelas, maka Tuhan mau daripada kita adalah sisinya, bujangnya Jonatan. Bujang ini nggak punya nama. Amin. Bujang ini nggak punya nama. Artinya Tuhan ingin bicara kepada saudara bahwa kita bisa menempatkan diri kita menjadi pengganti bujang ini. Lalu berkata bersama-sama bahwa aku sepakat dengan engkau, apapun yang kau kerjakan aku sepakat, apapun yang kau lakukan aku juga lakukan. Ingat bahwa ketika Tuhan Yesus datang, Yesus berkata, apa yang Bapa katakan aku katakan, apa yang Bapa lakukan aku lakukan. Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku bekerja juga sampai hari ini. Yesus dan Bapa selalu sepakat, maka kemanapun Yesus pergi 3,5 tahun, maka mujizat terjadi. Kalau Bapak Ibu ingin melihat mujizat terjadi dalam kehidupan saudara, maka kita harus membangun dulu keunitian. Keunitian itu gampang diucapkan, sulit dipraktekkan. Tapi saya percaya di dalam Tuhan ada pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita. Dan Tuhan mau saudara dan saya memiliki namanya humility, kerendahan hati. Kerendahan hati akan menolong kita untuk Bapak Ibu belajar mau untuk unity sekalipun tidak mengerti. Bahwa pemegang senjata ini, pembawa senjatanya Yonatan, dia hanya cuma sepakat dengan tuannya saja. Amin. Saya sepakat, dikatakan begini, lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat. Ada kerinduan besar dalam gereja lokal ini yang Tuhan taruh di hati saya. Ada mimpi, ada fokus. Ya. Untuk jemaat Tuhan menghidupinya. Untuk umat Allah menghidupinya.
Di kantor ada bos yang punya mimpi besar. Bisakah kita sebagai pembawa senjata berkata, sungguh aku sepakat dengan engkau, lakukan saja apa yang ada dalam hatimu, karena Tuhan menyertai engkau. Jadi jadi pendukung. Amin. Bapak Ibu harus tahu bahwa orang datang ke gereja itu ada 3 golongan. Yang pertama itu adalah penunjang. Yang kedua itu adalah orang-orang yang bukan cuma penunjang, tapi mereka adalah orang-orang yang memberi. Mereka adalah penyumbang. Dan yang ketiga adalah komitmen. Kita hanya membagi hidup dengan orang-orang yang komitmen. Orang-orang yang komitmen, mereka harus menjadi orang-orang yang sepakat dengan gembala. Sepakat dengan bosnya di kantor. Untuk melihat usaha maju, bisnis maju, pelayanan diberkati Tuhan. Dan Yesus ajarkan kuasa dalam unity. Amin. Dalam kitab Bilangan dikatakan gini, 1 orang mengalahkan 1000. Tapi 2 orang mengalahkan 10.000 orang. Jadi kekuatan dari keunitian itu 10 banding. Kalau Anda dorong satu beban yang beratnya 5 ton, sendiri saya percaya itu nggak bergerak-gerak. Tapi kalau misalnya Anda panggil 10 orang untuk menolong Anda, saya percaya akan bergerak dan akan semakin cepat sampai pada tujuan. Ketika Anda sepakat, maka Anda sedang membuat percepatan terjadi atas hidupmu. Ketika Anda sepakat, Anda sedang menghadirkan mujizat dalam hidupmu. Ketika Anda sepakat, maka Anda akan melihat kehadiran Tuhan menurut Matius 18:20 terjadi atas hidupmu. Amin. Jadi kalau orang tidak hidup dalam kesepakatan, dia akan lama bertumbuh, lama berjalan maju, lama tidak sampai pada tujuan, lama tidak sampai pada mimpinya, karena dia berjalan seorang diri. Kalau Anda datang sepakat dengan Tuhan, pekerjaanmu dalam doa, percaya kepada firman, ketika Anda firman dan Anda berkata yes and amen, amen unlimited, amen 500 juta triliun kali, Anda katakan seperti itu dan Anda menghidupinya, Anda akan dibawa cepat melebihi orang yang sudah berjalan 10 tahun lebih dari Anda. Amin. Hari ini Tuhan sedang mempersingkat waktu, tapi volumenya tidak berkurang. Kalau Yusuf harus menunggu 13 tahun, hari ini orang yang bertobat 1-2 tahun, kalau dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dia akan dapat volumenya Yusuf. Dia akan menjadi Perdana Menteri dengan nilai yang tidak sama. Dengan nilai yang sama. Amin. Kalau Yusuf harus menunggu 13 tahun. Tapi kalau Anda cari Tuhan sungguh-sungguh, memang masalah datang bertubi-tubi. Kalau Anda tetap berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa ini cuma musiman, ini tidak datang kekal, ini akan hilang, dan Anda akan jadi pemenang kehidupan, maka Anda akan jadi kuat, imanmu kokoh, imanmu tebal, Anda menang atas kehidupan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya lihat ada banyak orang yang ikut Tuhan. Dia kalau keadaan aman, dia haleluya puji Tuhan. Tapi kalau ada masalah persoalan, halelupa. Dan akhirnya shalom bukan shalom. Di sini nggak ada. Ya, jauh di sana, kutub utara di jurang 5 kilo perempatan jalan cari sendiri. Nggak ada. Nah, kita berkata begini, kuasa dalam keunitian Tuhan ajarkan kepada kita. Dan kalau kita lihat bahwa kuasa dalam unity itu yang pertama adalah Tuhan akan memberikan kemenangan besar. Amin. Tuhan akan memberikan kemenangan besar. Ayat yang ke-7 berkata begini, lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat. Hanya berdua berhadapan dengan laskar Filistin yang begitu banyak. Dan Alkitab katakan begini, bahwa Yonatan pada hari itu membunuh dengan pembawa senjatanya kurang lebih 20 orang lebih. Dan ketika 20 orang itu mati, maka kegentaran akan Allah, malaikat-malaikat Allah ikut campur tangan, dan orang Filistin dibunuh tanpa ada tangan manusia ikut campur tangan di situ. Yonatan hanya membunuh 20 orang, tapi campur tangan Tuhan melakukan lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh Yonatan. Artinya ketika Anda dan saya sepakat, maka Tuhan, Anda sedang menarik tangan Tuhan untuk melakukan jauh lebih dalam, jauh lebih banyak, jauh lebih mulia, jauh lebih hebat, jauh lebih dalam untuk Anda menerima perkara-perkara hebat dan ajaib dalam hidupmu. Makanya sebuah negara tanpa keunitian, maka mudah kalah. Sebuah kota tanpa keunitian, satu provinsi tanpa keunitian, maka mudah hancur. Satu pelayanan tanpa keunitian, maka mudah akan dikalahkan oleh musuh. Satu keluarga tanpa keunitian antara suami istri, orang tua dan anak, juga akan mudah dikalahkan.
Tapi saya percaya bahwa di mana ada keunitian, maka di situ adalah kemenangan besar, di situ adalah pemulihan besar, di situ adalah kekuatan besar. Kalau hari ini ada Filistin, Filistin artinya cemburu. Filistin artinya iri hati, cemburu, jealous. Wow, cemburu yang miring, saudara. Cemburu untuk hal-hal yang kalau orang dipakai lebih, maka dia cemburu. Kalau orang diberkati lebih, maka dia nggak suka. Kalau orang dibawa pergi dipromosi, maka dia masih langsung mau bicara orang itu nggak mau, puji orang itu nggak mau, nggak kasih tahu hebatnya orang itu nggak mau. Dia selalu berkata saya lebih hebat dari dia. Kalau Anda Alkitab ajarkan, kalau Anda lihat orang lain bersuka, bersukacitalah dengan orang itu. Kalau Anda lihat orang diberkati, bersama-sama bergembira dengan orang itu. Kalau orang menangis, menangislah dengan orang itu. Alkitab ajarkan kita untuk unity, untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Amin. Jadi ketika ada orang dipromosi, jangan cerita, kamu tahu nggak orang itu kerja nggak benar, orang itu begini, cari muka 2, muka 3, muka 4, muka 5, muka 6, muka 7, muka 8. Padahal kalau ke cermin muka cuma 1. Haleluya. Amin. Apalagi cari muka, padahal sudah ada muka. Ya. Kemenangan besar Tuhan berikan kepada Jonathan dan bujangnya. Hanya berdua. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda dalam pergumulan berat, Anda dalam persoalan, cari orang yang bisa unity dengan Anda. Cari orang yang tidak menceritakan kelemahanmu. Cari orang yang tidak menjustifikasimu, menghakimimu. Cari orang yang berkata yang akan menolong Anda, menutupi barisan belakangmu yang bolong. Amin. Cari orang yang akan mendukungmu, yang berkata aku akan jadi pendoa, aku akan bersama-sama engkau sampai engkau sampai di finish. Kalau ada orang seperti ini, maka Anda akan membiarkan tangan Tuhan akan masuk lebih dalam, membawa Anda kepada gunung-gunung kemenangan yang sudah diduduki oleh musuh, membawa Anda ke lembah-lembah penentuan yang dikuasai oleh musuh, membuat Anda akan menang atas setiap persoalan dan menjadi pemenang kehidupan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Gereja tidak boleh kehilangan unity. Dan salah satu ciri daripada gereja lokal ini adalah upah, unity, prosperity, anointing, dan holiness. Ada unity-nya. Jadi kalau orang ada dalam gereja lokal ini dan tidak unity, something wrong with you. Ada yang salah dalam hidupmu. Bagaimana unity? Percaya kepada perkataan pemimpin, percaya kepada perkataan gembala, dan menghidupinya. Saya suka dengan statement Bapak Presiden hampir 5 tahun yang lalu. Ini adalah visi Presiden, dan semua harus melakukan visi Presiden. Tidak boleh ada visi menteri, tidak boleh ada visi yang lainnya, semua visi presiden. Wow. Sehingga bangsa ini didorong untuk maju lebih dalam. Di mana ada keunitian, kemajuan akan terasa. Amin. Karena tidak ada nada-nada sumbang, tidak ada nada-nada minor yang jadi mayor. Tapi nada-nada mayor yang akan membungkamkan suara-suara minor. Haleluya. Amin. Tuhan mau gereja lokal ini ada dalam keunitian. Entah Anda di Zoom, entah Anda di YouTube, entah Anda di Facebook, entah Anda yang ada on-site. Tuhan mau bangkitkan keunitian dalam hatimu. Kalau Anda berdoa sendiri, ajak anakmu, ajak suamimu. Orang tua ajak anak-anak, anak-anak ajak orang tua. Kalau Anda punya teman rekan pelayanan, Anda punya FC, family cell, ajak doa sama-sama. Karena ketika Anda sepakat, Anda sedang menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukan lebih banyak daripada apa yang bisa Anda kerjakan. Haleluya. Satu saat saya ketemu dengan seorang teman. Dan dia ini masih muda. Dia belum menikah waktu itu. Dan dia sedang bergumul. Dia berkata kepada saya, Pastor, saya sedang punya teman, pasangan. Dan saya sedang berdoa, apakah dia dari Tuhan atau tidak. Ini anaknya cowok ya. Anaknya cowok, ganteng. Dan saya katakan kepada dia, kamu berdoa sudah berapa lama? Saya sudah berdoa kurang lebih hampir 6 bulan. Kamu berdoa dengan siapa? Saya doa sendiri, Pastor. Terus apa yang kamu lakukan? Saya sulit untuk datang dan mengatakan kepadanya. Kenapa? Karena saya takut, Pastor. Lalu ketika saya diam, Roh Kudus bilang kepada dia, suruh dia cari teman. Ngomong ke mamanya atau ngomong ke papanya.
Dan dia katakan, saya tanya, kamu dengan papa, dengan mama dekat yang mana? Dia katakan dekat dengan mama. Ayo cerita ke mama. Mamamu anak Tuhan? Ya. Ajak mamamu dukung kamu dalam doa. Kemudian dia cerita ke mama. 6 bulan berikutnya, saya pergi sebuah pelayanan dan dia ketemu saya di sana. Dan dia berkata kepada saya, dia datang seorang gadis yang saya lihat cantik. Dan saya tanya, siapa? Apakah saudaramu? Dia katakan, tidak pastor, ini orang yang 6 bulan yang lalu saya ketemu pastor dan saya bilang bahwa saya takut sekali untuk menyatakan apa yang ada di hati saya kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Ketika pastor katakan, ambil doa sepakat dengan mama, dan saya ngomong dengan mama, mama katakan, mama akan dukung kamu, mama kepingin kamu dapat yang terbaik, bahkan paling tidak sama dengan mama, ayo kita doa sama-sama, doa sama-sama. Dan ketika doa sama-sama, maka Tuhan mempertemukan mereka. Ketika cewek itu ketemu mamanya langsung berkata, wow, ternyata ini yang mama doakan. Bahkan lebih daripada yang mama pinta Tuhan kasih. Saya beritahukan kepada Anda, keunitian akan memberikan kemenangan dalam pribadimu, keluargamu, keuanganmu, bisnismu, dalam segala hal. Ketika Anda bangun keunitian, cari orang yang dukung Anda, yang kepingin Anda dipakai lebih daripada dia, yang kepingin Anda lebih maju dari dia, dukung Anda. Tahukah saudara bahwa bujang ini, pembawa senjata ini, gak punya nama. Tapi hari ini ditulis menjadi sebuah contoh keunitian untuk membawa kemenangan besar. Saudara ketika membangun keunitian, sorga menunggunya. Surga itu penuh dengan keunitian. Sebab di mana ada keunitian menurut Mazmur 18:18-20, maka itu adalah dasar kehadiran Tuhan. Di mana ada keunitian, maka itu adalah dasar dari jawaban-jawabannya. Amin. Anda ingin jawaban Tuhan? Berapa banyak yang mau ingin jawaban Tuhan? Unity, jangan doa sendiri. Doa sendiri lama-lama Anda, lama banget. Cari teman, minta dukungan doa. Ambil waktu 3 bulan, ambil waktu 1 bulan, ambil doa, bukan cuma doa, tapi doa dan berpuasa. Maka lihat jawaban dari Tuhan. Saya ingat istri saya pernah temanin orang yang suaminya sudah kasih masuk surat cerai pengadilan. Istrinya sudah hopeless. Lalu ketika itu istrinya telepon, datang ke kantor, lalu ketemu dengan istri saya. Lalu istri saya berkata, ayo bu, kita sepakat. Bapak ibu tahu, ketika mereka sepakat sudah berdoa 2 minggu, sudah mau sidang minggu depannya, istrinya berkata, pastor, saya ketakutan. Lalu mereka terus berdoa selama 3 minggu itu. Saudara, sebelum pergi ke pengadilan, hari sebelum pergi ke pengadilan, tiba-tiba hati suaminya diubahkan oleh itu. Suaminya cabut suratnya dan datang kepada istri pulangnya ke rumah. Dan berkata begini, saya tidak mau ceraikan kamu. Kamu itu satu-satunya istriku yang aku cinta. Anda kan gak tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ketika Anda berdoa hanya 3 minggu. Saya tanya kepada istri berapa lama mereka lama kehidupan keluarga ini. Lebih daripada 5 tahun. Tuhan jawab cuma 3 minggu. Ada kemenangan besar yang akan terjadi atas hidupmu. Ketika sesuatu yang luar biasa, ketika Daniel diperhadapkan Sadrak Mesak Abednego, diperhadapkan dengan seorang raja yang agak miring. Bayangkan begini, rajanya panggil, Nebukadnezar panggil, dan raja berkata begini, tadi malam aku mimpi, ayo cerita mimpiku. Miring atau gila itu? Saya pikir ini gila kuadrat. Bayangkan dia mimpi tadi malam, dia panggil semua orang pintar yang ada di kerajaannya, dan dia berkata begini, tadi malam aku mimpi, sekarang cerita mimpiku dengan artinya. Bayangkan, otomatis gak ada satu orang pintar pun yang tahu akan bisa mengartikan ini selain Tuhan. Dan ketika Daniel juga terancam, Daniel kirim kabar kepada penjaga istana, kasih kami waktu, berapa lama? 1 minggu. Dia berkata kepada Misael, Hanaya, Asaria, Sadrak Mesak Abednego, raja kita minta apa yang dia tidur, dia mimpikan. Ayo kita ambil doa dan berpuasa. Tanya kepada penguasa alam semesta, Kurios, penguasa tunggal, apa yang dia mimpikan. 1 minggu sebelumnya, maka Tuhan singkapkan kepada Daniel. Doa dalam keunitian akan membawa kemenangan, penyingkapan, rahasia, terobosan, segala yang kalut, segala yang tidak bisa diurai. Dan Daniel datang dan Daniel berkata, Tuanku Raja, Raja mimpi seperti ini. Wow.
Dia cerita tentang sebuah patung yang tinggi. Lalu kepalanya dari apa, badannya dari apa, tangannya dari apa, dadanya dari apa, pinggangnya dari apa, kakinya dari apa, pakai sepatu apa. Wow. Raja sampai sujud menyembah Daniel. Itu raja yang punya 127 negara bagian. Raja yang pada waktu itu adalah raja superpower. Sujud menyembah kepada Daniel. Dan berkata, Allahmu adalah Allah di atas segala Allah. Ketika Anda doa dan doa dalam keunitian, perkara-perkara hebat, ajaib. Jangan menyepelekan ini. Ketika misalnya Anda ayo mari datang ibadah, itu bentuk keunitian. Ketika Anda ayo mari kita doa dalam doa dan berpuasa 10 hari, itu bentuk keunitian. Ingat, dikatakan begini, bukan dengan banyak orang bagi Tuhan tidak suka. Banyak orang atau sedikit orang. Tentu, contoh gedung rumah Tuhan ini. Bukan banyak orang. Tapi Tuhan cuma mau 1-2 orang yang sepakat. Maka Tuhan bisa menolong saudara dengan cara yang ajaib. Puasa dan unity juga dinyatakan dalam apa? Tuhan akan memerintahkan berkatnya kepada kita. Ketika saudara dan saya unity, maka Tuhan akan perintahkan berkat. Berapa banyak yang mau berkat Tuhan? Berapa banyak yang mau berkat Tuhan? Mazmur 133 ayat 1-3. Dikatakan sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata rukun dipakai kata unity dalam Alkitab King James Version. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika Anda hidup dalam keunitian, Anda dapat berkat bukan cuma di bumi, tapi forever and ever, selama-lamanya. Termasuk Anda datang di sorga, bukan cuma di sorga, Anda dapat mahkota kemegahan, mahkota kemuliaan, mahkota abadi. Anda akan dapat itu supaya memuliakan nama Tuhan. Wow. Alkitab katakan begini, Tuhan akan memerintahkan berkatnya kepada kita. Ingat bahwa berkat itu diperintahkan Tuhan. Kekayaan bisa Anda cari. Halo, ulangi ya, kekayaan bisa Anda cari. Orang yang kenal Tuhan pun, dia kerja rajin, dia akan punya kekayaan banyak. Rumahnya 5, mobilnya 10, uangnya miliaran triliun, tapi dia bukan orang diberkati. Alkitab katakan gini, berkati orang yang diberkati Tuhan. Bukan berkati orang yang tidak diberkati Tuhan. Tapi kalau Anda mau berkati, cari orang yang diberkati Tuhan. Bagaimana orang yang diberkati Tuhan? Alkitab berkata kepada Abram, kalau orang memberkati kamu, diberkati. Orang diberkati Tuhan pertama adalah dia harus punya iman. Yang kedua, orang yang diberkati Tuhan harus punya hati yang menyembah Tuhan. Kejadian 22, ketika Tuhan minta Ishak, maka Abraham katakan, aku mau pergi worship. Kata penyembahan pertama itu dipakai ketika Abraham mau persembahkan Ishak. Dipakai pada Kejadian pasal 22. Jadi kalau pelayanan, worshiper di sini, para pemuji di sini, para pelayan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan melayani tanpa sacrifice, maka tidak akan melawan, tidak akan membuat hati Tuhan tergerak kepada kita. Pelayanan tanpa sacrifice tidak ada kemuliaan. Abraham serahkan Ishak dan dia katakan sekalipun mati Tuhan bisa bangkitkan. Tapi aku mau pergi menyembah Tuhan. Padahal dia katakan aku mau pergi bunuh, Tuhan bilang pergi persembahkan. Abraham katakan aku mau pergi worship. Wow, orang yang diberkati itu suka menyembah Tuhan. Dan orang yang diberkati suka memberkati orang lain. Amin. Bapak Ibu lihat ada orang yang mungkin punya uang banyak, punya kedudukan, punya prestasi. Tapi untuk memberi saya sulit. Untuk menolong saya sulit. Selalu mikir diri, aku kurang, aku kurang, aku kurang. Karena dia tingkatannya cuma kaya. Tapi firman Allah berkata, berkat itu diperintahkan Tuhan. Ada berkat umum, ada berkat khusus. Berkat umum adalah kepada orang-orang yang percaya kepada dia dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan mau ketika Anda unity, keunitian akan membuat Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Akan membuat Tuhan perintahkan berkat. Tuhan tahu loh saudara, ada orang yang Tuhan perintahkan berkat ketika datang di rumahnya. Dia lagi sungut-sungut, malaikat balik. Tuhan bingung mungkin, Tuhan kenapa balik? Aku sampai, dia lagi sungut-sungut.
Dia lagi cabut-cabut rambutnya sendiri. Dia lagi ketok-ketok kepalanya di dinding. Aku sampai, dia lagi ngomong salahin orang ini, salahin orang ini. Waktu aku datang, sebelum aku ambil berkatnya, dia lagi ucap syukur, tapi tiba-tiba bisa berubah jadi sungut-sungut. Malaikat balik, Tuhan bilang tunggu sampai hatinya berubah. Beberapa tunggunya 1 bulan, beberapanya 1 tahun, beberapanya 10 tahun, karena hatinya gak mau berubah. Tapi saya percaya malam hari ini Tuhan sedang bicara kepada saudara dan saya bahwa keunitian mendatangkan berkat. Haleluya. Amin. Saya ingat satu waktu saudara, teman saya sedang bangun gedung rumah Tuhan. Dia lagi butuh uang. Dia lagi butuh uang, cuma tinggal finishing, tapi lama sekali karena uang gerejanya habis. Ya dia butuh uang kurang lebih sih tidak banyak pada waktu itu tahun 90-an ya, 95 atau 96 saya kalau nggak salah tahun 95. Butuh uang kurang lebih hampir 2 miliar. Lalu dia berdoa. Ketika dia berdoa, lalu dia dengar ada Roh Kudus bicara kepada dia, baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Dan Tuhan berkata, ucapkan itu setiap hari selama 1 bulan. Dia bingung. Aku berdoa minta uang, kok dikasih ayat firman Tuhan. Tapi karena dia gembala, dia taat. Tiap hari dia perkatakan Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hampir 1 bulan. Pada minggu terakhir ketika dia perkataan itu, ada orang yang telepon dia. Belum masa WhatsApp waktu itu kan. Ada orang yang telepon dia. Telepon gereja dan berkata, ini dengan Pastor Ayah. Iya betul. Pak, saya dengar ya, bahwa Bapak butuh uang, bukan jemaat. Bapak butuh uang untuk menyelesaikan gedung ibadah Bapak. Dia katakan iya. Karena tidak kenal, dia katakan kalau gitu saya minta nomor rekening gereja. Kemudian dikasih saudara. Lalu beberapa hari kemudian ditelepon, Pak, tolong dicek di rekening gereja. Ketika dicek rekening gereja, maka uang 2 miliar masuk ke rekening gereja. Mereka bisa menyelesaikan gedung gerejanya. Gedung gerejanya selesai. Bisa nampung 1.000 orang lebih. Wow. Saya beritahukan, hanya memperkatakan firman, hanya 1 bulan. Tuhan hanya coba hatinya. Sungguh alangkah baik dan indahnya. Lalu dia katakan, ayo pekerja, sehati dengan saya. Perkatakan firman, kumpul mereka dalam doa puasa. Dia kumpul mereka dalam doa pagi. Hanya ucapkan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Lalu dia selalu berkata begini, aku dapat 2 miliar. Hanya mengucapkan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita bisa dapat bertriliun-triliun katanya dia. Kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, apalagi hafal setiap hari, maka kita akan diberkati berlimpah ruah. Wow. Karena ini orang adalah orang bisnis. Dia katakan begini, wow, cara kerja Tuhan luar biasa. Tuhan memerintahkan berkatnya kepada kita. Beberapa yang antarin saya makan dan saya tanya, apa yang dikatakan Bapak Gembala benar? Mereka katakan iya. Apa yang terjadi selama 1 bulan itu? Kami rasanya tidak ada beban. Tapi kami terus memperkatakan firman, mendoakan, mengucapkan firman, memperkatakan firman. Dan tiba-tiba saja ada doa. Saya percaya bahwa langit dan bumi diciptakan firman Allah. Roma pasal 4:17 bagian B berkata, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apalagi yang sudah ada. Amin. Haleluya. Loh, enggak ada suara. Yang pertama tadi kita belajar bahwa kuasa dalam unity itu adalah Tuhan akan memberikan kemenangan besar. Yang kedua, Tuhan akan memerintahkan berkatnya kepada kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan membuat kita berbuah lebat. Unity dengan Tuhan, unity dengan temanmu akan membuat kita berbuah lebat. Katakan unity akan membuat saya berbuah lebat. Amin. Tujuan daripada keunitian itu adalah supaya kita berbuah lebat. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, kita berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihnya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saya terjemahkan bebas, unity-lah dengan aku.
Amin. Sepakatlah dengan aku, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Kalau gereja ini mau berbuah banyak, belajar unity. Aminnya cuma sebelah kiri, yang saat dan kanannya lagi melihat saya dengan tertegun. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Lalu ayat yang ketujuh, jikalau kamu dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Kecuali yang sudah punya istri, jangan minta istri lagi. Kecuali yang sudah punya suami, jangan minta suami lagi. Itu kecualinya. Tapi Alkitab katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu menerimanya. Minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan salah satu kehendak Tuhan adalah berbuah lebat. Ayat yang ke-8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kerinduan hati Bapa di sorga adalah berbuah banyak. Katakan, kerinduan Bapa di sorga adalah supaya saya berbuah banyak. Ayat 4 dan 5 berkata, jika aku tinggal dalam kamu, kamu dalam aku, seperti ranting yang tertancap pada pokok anggur. Dan dia akan berbuah lebat. Demikian juga kita, kalau kita tidak tertancap, kalau kita tidak sepakat dengan Tuhan, kalau kita tidak unity dengan Tuhan, tidak berkata ya atau amin dengan firman Allah, maka kita tidak akan berbuah. Alkitab katakan kita akan menjadi ranting yang akan di cut off, yang akan dipotong dan akan dicampakkan ke. Kalau Alkitab bahasa Inggris berkata dipotong adalah cut, maka ada 3 hal yang perlu kita cut. Cut off, potong masa lalumu. Jangan hidup dengan masa lalumu. Jangan hidup dengan kesalahan masa lalumu. Amin. Jangan hidup dengan dosa masa lalu. Jangan hidup dengan intimidasi masa lalu. Cut off, dipotong. 1 jam yang sudah lewat sudah jadi sejarah. 1 jam yang akan datang begitu suci, begitu mulia, Tuhan ada di sana. Yang kedua adalah cut down. Dipotong untuk berbuah, tapi dipotong untuk dicampakkan ke dalam api. Kalau tadi cut off, yang kedua adalah cut down. Dipotong untuk berbuah lebat, karena mungkin rantingnya jatuh ke tanah dan tidak kena sinar matahari sehingga tidak terjadi fotosintesis. Maka dia harus dipotong supaya dia dinaikkan dan menghadap matahari. Mazmur 84:12 berkata, Allah kita matahari dan perisai, kasih dan kebaikan ia berikan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Jadi Allah kita matahari, kita harus kena matahari kita supaya terjadi fotosintesis lalu berbuah lebat. Ada prosesnya. Dan yang ketiga adalah cut down to size. Dipotong sesuai ukuran Tuhan. Untuk berbuah, ada hal yang perlu dipotong, saudara. Ada kedagingan kita, ada kebosanan kita, masa bodoh kita, kemalasan kita. Semua yang menghalangi sehingga saudara dan saya berbuah lebat harus disingkirkan supaya Tuhan ditinggikan. Harus cut down to size. Ukuran Tuhan cuma mungkin 60 cm. Sedangkan Allah, Anda sudah panjang 60 meter. Dan sudah 60 meter, digergaji pakai gergaji kecil nggak bisa. Tuhan pakai gergaji raksasa. Reng, rong, rang, rong. Anda teriak sakit, sakit. Karena hidup dalam kedagingan. Hidup dalam ikut mau, saudara dan saya. Karena itu Yesus katakan, apa yang Bapa katakan, aku katakan. Apa yang Bapa lakukan, aku lakukan. Apa yang visi gereja lokal ini apa? Itu yang kita hidupi. Saya sangat hormat dan kagum dengan orang tua rohani saya. Ya, saya lihat kalau gembala seniornya khotbah hari Minggu, khotbah apa? Maka kalau minggu berikut khotbah, dia ambil dari salah satu poin yang dia dapat dari gembala senior itu, baru dia urai. Saya selalu berkata kepada para pembicara di tempat ini, kita ini Yesus itu aliran yang hidup, aliran utama, sumber utama. Kita ini aliran. Kita ini adalah aliran, kita bukan sumber, kita ini aliran utama.
Gembala itu aliran utama. Dan kita semua, apa khotbah saya, maka Anda ambil dari situ, Anda dapat apa? Entah itu diberkati untuk kemenangan besar, entah Anda itu unity, untuk Anda mengalami berkat yang luar biasa, ya, atau Anda diberkati untuk Anda melihat bahwa Anda akan berbuah lebat. Dari mana Anda ambil? Lalu urai ke bawah, lalu jemaat diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau visi gereja lokal ini menjadikan Yesus tinggal dalam kita, ada misinya yaitu peace, menanam gereja-gereja baru, ada equip the saint, memperlengkapi orang-orang kudus, ada assist the poor, ada care for the sick, ada educating the next generation, mendidik generasi baru. Maka kita harus siap dididik, diproses, siap untuk ditegur, siap untuk saya salah, saya ngaku. Bapak Ibu kalau di FC bisa lihat itu pemimpin atau tidak itu, ketika dia salah, dia akan berkata saya yang salah. Tapi kalau dia bukan pemimpin, dia berkata orang itu yang salah. Itu bukan pemimpin. Jangan pilih orang seperti itu. Pilih orang yang dia berdiri bagi orang lain, saya yang salah. Saya ingat ketika saya masih pelayanan di Denpasar. Saya pimpin satu departemen. Dan ketika anak-anak saya, anak-anak yang di bawah saya itu salah, saya selalu menghadap pemimpin, saya bilang, Bu, minta maaf. Anak-anak saya begini-begini, saya yang disalahkan, saya siap untuk diskorsing. Kamu gak salah Luther, ngapain? Itu anak-anak saya, Bu. Kalau mereka salah, saya juga salah. Ya. Kita harus berani mengaku bahwa kita yang salah. Sehingga Anda akan berbuah lebat. Bukan bilang ini, bukan ini. Dan lihat juga pemimpin itu tidak pernah dari mulutnya mudah menyerah. Selalu berkata pasti ada jalan, pasti Tuhan tolong, pasti ada gunung yang hadapkan kita dan kita akan melewatinya. Pasti Tuhan kasih kita kekuatan. Ayo tetap semangat, itu pemimpin. Jangan katakan gua mati. Haleluya. Alkitab berkata begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika berbuah banyak. Saya doa untuk fokus gereja lokal ini. Maka kita mulai masuk tahun depan. Bapak Ibu persiapkan diri. Masuk dalam keunitian. Dengarkan dari mimbar. Ketika gembala bicara apa. Ketika pemimpinmu di kantor bicara apa. Dukung. Saya percaya Anda akan dapat fasilitasnya. Tuhan akan perlengkapi Anda dengan semua yang terbaik. Jangan hidup menurut maumu. Tapi hidup menurut apa yang Tuhan mau Anda dan saya ikuti. Anda tidak akan kekurangan suatu apapun. Amin. Itu adalah kuasa dalam unity. Tuhan akan memberikan kemenangan besar. Tuhan akan memerintahkan berkatnya kepada kita. Dan yang ketiga, Tuhan buat kita berbuah lebat. Saya satu waktu nanti, kita ada FC sampai 300 FC. Para pemimpin-pemimpin yang hebat. Bahkan saya bayangkan akan ada 3.000 FC. Bahkan tempat ini nggak cukup untuk muat. Bahkan kita akan media-media online akan muncul para pemimpin-pemimpin yang akan muncul dan mengembalakan kota-kota, mengembalakan bangsa-bangsa. Mau dengan keunitian, mulai dengan keunitian. Jangan pernah lupa, Indonesia jadi kuat karena NKRI. 17.000 pulau, satu dalam kata Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ada di tempat ini dan kita menjadi yaitu CKF yang takut akan Tuhan. CKF yang punya mimpi, yaitu menghasilkan buah supaya Bapa disenangkan. Jangan hidup untuk diri sendiri. Tapi hiduplah supaya orang lain diselamatkan karena hidup Anda. Amin. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Yang diberkati Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari di musik silakan.